Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita menyelami sesuatu yang fundamental ya, tapi sering kita lupakan kekuatannya. Gimana kata-kata kita bisa jadi diri kita sendiri? Pernah kepikiran sebuah janji bisa sekongkret cap di paspor? Nah, kita mulai dari sana. Tepat sekali. Sumber kita kali ini memang fokus ke bab 19 dari Evolutionary Ideas. Judulnya pas banget. Saya adalah kata-kata saya. Intinya yaitu, soal prinsip psikologis di balik komitmen. Komitmen ya. Gia, Misi kita hari ini mau mengupas gimana sih komitmen itu bekerja, gimana dia mengikat tindakan kita, dan gimana prinsip ini dimanfaatkan. Kadang caranya cerdik banget. Ini bakal relevan buat Anda yang tertarik soal pengaruh dan pengambilan keputusan. Oke, mari kita bongkar ini. Cerita intinya, kayak yang tadi disinggung, dari sebuah ikrar unik, Palau Pledge. Coba deh bayangin Palau, negara kepulauan kecil indah banget di Mikronesia. Mereka ini punya rekam jejak konservasi yang, wah keren banget. Keren gimana tuh? Konstitusi bebas nuklir pertama di dunia, itu di sana. Terus Waka Hiu pertama juga. Lalu tahun 2015, mereka bikin salah satu cagar laut terbesar di planet ini. Melarang total pengeboran minyak sama penangkapan ikan asing. wow, untuk negara sekecil itu ya? Iya, komitmennya luar biasa. Betul, komitmen lingkungan mereka itu kuat dan udah jadi bagian budaya. Tapi, yaitu, di tahun 2015 mereka juga hadapi dilema. Pariwisata yang penting buat ekonomi malah mulai bawa masalah. Masalah gimana? Ada lonjakan turis yang besar banget, terutama dari paket wisata massal gitu. Masalahnya, banyak turis ini kayaknya kurang peduli sama lingkungan Palau yang rapuh itu. Perilaku mereka secara kolektif itu nekan banget ekosistem terumbu karangnya. Padahal itu daya tarik utamanya kan? Iya, Palau memang punya hukum lingkungan ketat. Tapi ya gimana menegakkannya di ratusan pulau dengan sumber daya terbatas? Kan susah, nggak bisa ada polisi lingkungan di tiap pantai gitu. Bener juga. Nah, disinilah muncul Laura Clark. Dia ini eksekutif pemasaran dan PR, pindah ke Palau karena kerjaan suaminya. Awalnya dia kira Palau itu tempat fiktif, saking indahnya. Haha, iya ya. Terus pas acara diplomatik, dia ngobrol sama ibu negara Palau soal masalah dampak turisme ini. Clark, dengan latar belakangnya, mikir mungkin ada pendekatan komunikasi atau pemasaran gitu yang bisa bantu ubah perilaku turis. Oh, jadi bukan cuma hukum, tapi persuasi ya? Menarik. Betul. Clark lalu gabung sama ibu-ibu Palau yang berpengaruh dan ekspat lain bentuk Palau Legacy Project. Mereka sadar perlu bantuan pro, jadi kontak agensi Host Hafaz di Sydney. Tujuannya apa tuh? Tujuannya jelas, bukan stop pariwisata, ya, karena itu penting buat ekonomi. Tapi lebih ke edukasi turis soal dampak kolektif mereka. Terus, menanamkan rasa tanggung jawab lingkungan. Sesuatu yang sebenarnya kental banget di budaya asli Palau. Oke, terus gimana agensinya? Agensi ini balik bawa 47 ide. Banyak banget kan? Nah, dari semua itu, Presiden Palau waktu itu, Tommy Remengesau Jr., milih satu ide yang paling berani dan unik. The Pledge itu, Ikrar Palau. Dan implementasinya ini loh yang cerdik banget. Jadi Ikrar Palau ini bukan sekedar brosur atau video gitu ya? Bukan, ini cap beneran yang dibubuhkan di paspor tiap turis yang datang. Wah, di paspor. Iya, isinya bukan teks hukum kaku, tapi puisi 59 kata. Indah, menyentuh. Intinya minta turis janji sebagai tamu buat jaga dan lindungi alam serta budaya Palau. Dan yang paling penting, janjinya itu demi anak-anak Palau. Demi generasi mendatang ya? Betul. Terus ada bagian krusial. Kotak kosong di bawah ikrar itu, tempat turis harus tanda tangan. Jadi proses imigrasi biasa diubah jadi momen komitmen ya? Persis. Proses yang biasanya cuma cap, periksa visa, selesai, diubah jadi momen komitmen personal yang kuat. Petugas imigrasi nggak cuma periksa dokumen, tapi minta Anda baca ikrar itu dan tanda tangan di paspor. Ini mengubah formalitas jadi ritual tanggung jawab personal gitu. Coba deh Anda bayangin di sana. Baru landing, capek. Terus di imigrasi diminta baca janji ini dan tanda tangan di paspor Anda sendiri. Dokumen paling pribadi kita ada ikrar di dalamnya. Gimana rasanya ya? Pasti beba ya rasanya. Iya kan? Ini bukan kayak aturan hotel yang bisa diabaikan gitu aja. Ini janji yang kita bawa kemana-mana, tertulis di identitas kita. Apa ini bahkan ngaruh ke cara kita buang sampah, atau nyentuh karang, atau interaksi sama lokal?
Kayaknya sih iya ya. Kemungkinan besar iya. Dan ini bawa kita ke pertanyaan inti bab 19. Saya adalah kata-kata saya. Kenapa sih mekanisme kayak ikrar Palau ini bisa efektif banget secara psikologis? Kenapa janji tertulis atau terucap bisa ngikat perilaku kita? Nah, ini dia. Mari kita telusuri akarnya. Sejarah sumpah dan ikrar itu menarik loh. Misalnya tradisi angkat tangan kanan pas sumpah di pengadilan. Oh, itu gimana asal-usulnya? Sumber kita nyebut ini mungkin dari pengadilan Old Bailey di London abad ke-17 gitu. Dulu kan catatan kriminal belum canggih ya. Jadi hakim kadang hukum penjahat kambuhan dengan cap di telapak tangan kanan mereka. Huruf T buat theft atau M buat murder. Serius? Dicap di tangan? Iya, jadi minta terdakwa angkat tangan kanan, itu cara visual buat hakim dan juri lihat. Ini orang ada catatan kriminal nggak? Semacam paspor dosa gitu. Wah, agak kelam juga ya asalnya. Nah, Terus kalau yang tangan di atas kitab suci? kalau itu jelas ya mengaitkan janji sama kekuatan lebih tinggi. Entah Tuhan, kebenaran, atau nilai luhur yang sakral. Tindakan fisik itu ngasih bobot ke kata-kata yang diucap. Oke, jadi ada aspek historis dan simbolis. Tapi penjelasan psikologis modernnya gimana? Kenapa kita ngerasa terikat? Nah, gimana tuh? Intinya itu di konsep konsistensi diri dan identitas. Kita kan punya gambaran soal diri kita sendiri ya, nilai-nilai kita, siapa kita. Nah, bikin komitmen, apalagi yang publik atau aktif kayak tanda tangan, itu pada dasarnya pernyataan soal identitas kita. Saya orang yang peduli lingkungan, gitu misalnya ya. Betul. Atau, saya orang yang nepati janji. Nah, kalau kita bertindak nggak sesuai sama komitmen kita, muncul rasa nggak nyaman. Itu yang disebut Leon Festinger sebagai disonansi kognitif. Ada konflik antara keyakinan kita, saya janji jaga pelawayo, sama perilaku kita. Misalnya, buang sampah sembarangan di sana. Rasa ganjil gitu ya, nggak sinkron. Tepat. Dan buat meredakan rasa nggak nyaman ini, kita cenderung ubah perilaku biar selaras lagi sama komitmen awal. Nepati janji bikin kita ngerasa koheren, konsisten. Sebaliknya, melanggar janji bikin ngerasa jelek atau hipokrit. Masuk akal, ada contoh lain nggak? Itu secara signifikan lebih kecil kemungkinannya curang dibanding yang nggak tanda tangan. Atau yang tanda tangan setelah ujian. Komitmen di awal itu kayak mengaktifkan standar moral mereka. Nah, ini dia bagian soal tanda tangan yang menurut saya kuat banget. Ada riset dari Eileen Cho, profesor psikologi di University of Virginia. Dia bilang tanda tangan kita itu perpanjangan simbolis dari diri kita. Perpanjangan simbolis diri ya. Iya, ada sesuatu yang personal banget di goresan tangan kita itu. Rasanya lebih mengikat secara psikologis dibanding sekedar ketik nama atau centang kotak digital. Tanda tangan itu kayak representasi fisik dari saya. Benar sekali. Personalisasi ini penting. Ingat contoh band Oasis di sumber kita. Mereka pernah ada masalah teknis parah pas konser. Bikin fans kecewa. Oh ya, yang soal cek itu ya. Betul. Sebagai permintaan maaf personal, Liam dan Noel Gallagher tanda tangan sendiri cek ganti rugi 1 juta pound buat fans yang datang. Mereka yakin, dan mungkin benar, banyak fans nggak bakal cairin cek itu. Kenapa? Karena nilai tanda tangan aslinya lebih berharga. Persis. Nilai tanda tangan asli idola mereka, sebagai artefak personal, dianggap jauh lebih berharga dari nilai uangnya. Itu bukti kekuatan perpanjangan simbolis diri tadi. Ada contoh lain yang lebih biasa nggak? Ada. Data dari klinik atau dokter, pasien yang diminta nulis sendiri tanggal dan waktu janji kontrol berikutnya di kartu jadwalnya, ternyata tingkat kehadirannya lebih tinggi loh dibanding yang jadwalnya diisiin resepsionis. Oh iya, cuma karena nulis sendiri. Iya, tindakan sederhana nulis sendiri itu udah bentuk komitmen aktif dan personal. Aktif, publik, walau cuma diketahui diri sendiri dan petugas, dan butuh usaha, nulis, vs diketikan, bikin komitmen lebih nyata dan mengikat. Ini salah satu teknik persuasi efektif dalam psikologi sosial. Oke, jadi kita udah bikin komitmen nih. Tapi kan godaan buat melanggar itu selalu ada ya. Tekad aja kadang nggak cukup. Gimana caranya mengunci komitmen biar tahan banting? Nah, ini kita masuk ke ide menarik, kontrak Ulysses. Kontrak Ulysses ya? Iya, ada cerita ekstrim dari Turki soal pria bernama Ibrahim Yücel. Perokok berat 26 tahun, udah coba berhenti berkali-kali gagal. Akhirnya, dia bikin sangkar kawat nutupin kepalanya, kayak helm. Cuma bisa dibuka pakai kunci. Serius? Kayak helm? Iya, kuncinya dikasih ke istri sama anaknya tiap pagi sebelum kerja.
Jadi dia secara fisik bikin dirinya nggak mungkin ngerokok pas siang hari. Wah, itu ekstrim banget sih. Tapi itu mengilustrasikan prinsip kontrak Ulysses Killing jelas ya. Gimana tuh prinsipnya? Namanya dari mitologi Yunani kuno, kisah Odisi. Odysseus, pahlawan Yunani, pengen banget denger nyanyian siren. Makhluk mitos yang nyanyiannya indah tapi mematikan. Bikin pelaut lompat ke laut. Terus gimana caranya biar dia bisa dengar tapi selamat? Dia cerdik, anak buahnya disuruh sumbat telinga pakai lilin. Tapi dia sendiri pengen dengar. Jadi, dia suruh anak buahnya ikat dia kenceng-kenceng ke tiang kapal. Dengan instruksi, jangan lepasin ikatannya. Segimanapun dia mohon atau merontak pas denger siren nanti. Oh, jadi dia udah antisipasi kelemahannya sendiri pas lagi rasional gitu ya? Tepat sekali. Secara psikologis, kontrak Ulysses itu strategi prakomitmen. Tindakan preventif pas kita lagi dingin, rasional, tenang, buat batasi pilihan kita di masa depan, pas kita antisipasi bakal panas, tergoda, emosional, impulsif. Kita bikin perjanjian sama diri kita di masa depan. Kayak ngakuin kalau diri kita nanti mungkin nggak sekuat sekarang ya. Contohnya banyak dong selain sangkar kepala tadi. Gunting kartu kredit, hapus app medsos pas butuh fokus, atau nggak nyetok cemilan di rumah pas diet. Betul. Ada juga contoh komersial. Obat kayak antabus buat alkoholik. Kalau minum antabus terus minum alkohol, reaksinya nggak enak banget, mual, muntah. Ini bikin konsekuensi negatif langsung, bantu nahan keinginan minum. Oh, ada obatnya gitu ya? Iya. Atau cairan stop and grow yang pahit buat dioles ke kuku, buat orang yang mau berhenti gigit kuku. Rasanya nggak enak, jadi penghalang instan. Jadi intinya bukan cuma soal tekad ya, tapi lebih ke desain lingkungan atau sistem biar pilihan yang kita mau jadi lebih gampang dan yang nggak kita mau jadi lebih susah. Semacam arsitektur pilihan buat diri sendiri. Anda merangkumnya dengan baik. Ini pengakuan cerdas soal keterbatasan kemauan kita dan cara proaktif mengatasinya. Nah, selain ngunci komitmen yang udah ada juga cara cerdik buat mendorong orang mulai dan nyelesain komitmen, terutama yang bertahap gitu. Contoh menarik dari India soal program imunisasi anak. Imunisasi ya, gimana tuh? Masalahnya kan bukan cuma ngajak orang tua bawa anak buat vaksin pertama, tapi mastiin mereka balik lagi buat dosis berikutnya. Banyak yang berhenti di tengah jalan. Ya, tingkat dropout vaksinasi itu masalah serius di banyak negara berkembang. Nah, agensi JWT, pas kerja buat merek sabun antiseptik Savlon, punya solusi kreatif banget berbasis psikologi. Di beberapa desa di India, Solusi apa tuh? mereka sebut hadiah setengah ukuran. Idenya gini, pas anak datang buat vaksin pertama, mereka dikasih setengah bagian dari mainan kayu sederhana, setengah gajah, setengah burung merak, gitu. Setengah mainan? Anak-anak bingung dong. Mungkin awalnya, tapi disitulah cerdiknya. Setengah mainan sisanya baru dikasih pas anak itu dibawa balik buat vaksin berikutnya. Ini manfaatin prinsip psikologis kuat, efek Zeigarnik, kecenderungan kita ingat tugas belum selesai, dan dorongan untuk melengkapi. Ah, jadi mainan yang belum utuh itu jadi pengingat visual di rumah ya? Tepat. Bukan cuma insentif, tapi pengingat fisik tiap hari soal tugas belum selesai. Bikin penasaran di anak, kapan dapat sisanya? Dan rasa tanggung jawab di orang tua buat lengkapi mainan itu. Fokusnya jadi bukan cuma kewajiban medis, tapi tujuan kecil, bikin mainan utuh. Dan ini berhasil. Menurut sumber kita, pendekatan sederhana ini efektif lintas lapisan masyarakat di India. Nggak peduli pendidikan, status sosial, bisa baca tulis atau enggak, bahkan latar belakang agama. Karena nyentuh dorongan dasar manusia buat melengkapi sesuatu. Luar biasa ya, ide sederhana yang paham psikologi bisa atasi hambatan sosial. Dari cap paspor di Palau sampai setengah mainan di India, kita lihat kekuatan komitmen yang dibikin nyata dan personal. Benar, ini nunjukin komitmen itu bukan cuma konsep abstrak. Bisa dirancang, diperkuat, diarahkan lewat pemahaman cara kerja pikiran kita. Jadi, setelah nyimak semua ini, apa artinya buat Anda pendengar kami? Intinya, komitmen yang kita buat, besar atau kecil, punya kekuatan nyata karena nyambung ke identitas kita. Saya adalah kata-kata saya. Betul. Kayak yang kita lihat dari ikrar Palau, kontrak Ulysses, sampai hadiah setengah ukuran, ada cara-cara cerdas buat bikin komitmen itu lebih mengikat, lebih tahan godaan, dan lebih mungkin selesai. Tanda tangan kita, tindakan kita, bahkan mainan belum lengkap, bisa jadi jangkar buat niat baik kita.
Memahami mekanisme ini nggak cuma menarik ya, tapi juga praktis banget. Buat Anda yang terus belajar dan mau berkembang, ini ngasih alat buat paham cara nepati janji ke diri sendiri lebih efektif. Entah itu komitmen gaya hidup sehat, selesain proyek, atau belajar skill baru ya. Iya, ini juga mempertajam kesadaran Anda soal gimana orang lain mungkin coba dapat komitmen dari Anda, di kerjaan atau personal. Lebih dari itu, pemahaman ini bikin Anda bisa secara sadar rancang situasi buat diri sendiri, tim, atau keluarga yang dorong konsistensi dan tindak lanjut tujuan bersama. Sebagai penutup nih, mari kita bawa pikiran ini ke dunia kita yang makin digital. Kita udah lihat betapa efektifnya komitmen kalau dia terlihat kayak sumpah angkat tangan dengan cap, personal, tanda tangan di paspor palau, dan nyata atau butuh usaha, nulis janji, ngunci diri. Pertanyaan buat Anda renungkan. Apa tuh? Mengingat semua ini, gimana caranya kita bisa ciptakan rasa komitmen yang sama kuat dan bermakna di interaksi digital kita? Di mana tindakan seringkali gampang banget, nggak berwujud, anonim, dan bisa dibatalin cuma sekali klik. Gimana bikin ikrar digital terasa sama mengikatnya kayak tinta di atas kertas? Sesuatu buat Anda pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.